Halo Sobat Fisioterapi, perkenalkan nama saya adalah Tumbur Boy Fernando. Saya merupakan mahasiswa fisioterapi UKI dengan NIM 216404003. Kita akan membahas mengenai epidemiologi pada penyakit pneumotoraks. Sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi penyakit di populasi, frekuensi penyakit di populasi, faktor-faktor atau determinan yang mempengaruhi distribusi dan frekuensi tersebut di populasi. Epidemiologi berasal dari kata epi yang artinya pada, di atas, superficial, menimpa, demo yang artinya populasi, manusia, orang-orang, ologi yang artinya ilmu mempelajari. Jadi epidemiologi adalah apa yang menimpa manusia. Lebih ringkasnya, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan frekuensi dan determinan dari status kesehatan atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan status kesehatan pada suatu populasi, dan aplikasi dari ilmu ini digunakan untuk mengontrol masalah kesehatan. Guna dari kita mempelajari epidemiologi ini adalah mempelajari frekuensi atau distribusi dan determinan penyakit pada suatu populasi. Epidemiologi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu distribusi, frekuensi, dan faktor resiko atau determinan. Distribusi yaitu penjelasan penyakit menurut orang, bisa berupa umur, seks, ras, status perkawinan, kelas sosial ekonomi, agama, pekerjaan. Bisa juga berupa tempat, yaitu wilayah industri, wilayah pertanian, wilayah urban, wilayah rural, pegunungan, pantai, lembah, dan waktu yang bisa menjadi short term atau jangka pendek, dan long term atau jangka panjang. Frekuensi adalah besar atau kuantitas penyakit yang terjadi dan masalah yang ditimbulkan. Lalu ada faktor resiko atau determinan, yaitu variabel yang menyebabkan orang terkena penyakit. Lalu kita memasuki definisi dari pneumotoraks. Pneumotoraks adalah kondisi ketika udara terkumpul di rongga pleura, yaitu ruang di antara paru-paru dan dinding dada. Udara tersebut dapat masuk akibat adanya cedera di dada atau robekan di paru-paru. Akibatnya, paru-paru jadi mengempis dan tidak bisa mengembang. Berikut adalah gambaran mengenai paru-paru yang terkena pneumotoraks. Pada sisi sebelah kanan adalah paru-paru normal dan sisi sebelah kiri adalah paru-paru yang kolaps karena terkena pneumotoraks, sehingga pada rongga pleuranya terisi oleh cairan atau udara yang masuk melalui rongga pleura. Klasifikasi pneumotoraks berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 2, yaitu pneumotoraks trauma, terjadi akibat adanya cedera pada dada atau daerah paru-paru. 2. Pneumotoraks non-trauma, terjadi dengan spontan atau didahului penyakit pulmo terlebih dahulu. Berdasarkan tingkat keparahannya, pneumotoraks dibagi menjadi 3, yaitu closed pneumotoraks, hanya sebagian paru-paru yang tidak bisa mengembang, tetapi sudah menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam darah dan dapat menyebabkan sesak napas. Yang kedua ada tension pneumotoraks, seluruh bagian paru-paru kolaps sehingga menyebabkan penurunan fungsi jantung dan organ tubuh lain. Ketiga ada open pneumotoraks, terdapat lubang terbuka di dada sehingga lubangnya makin besar, maka paru-paru akan mengempis sehingga penderitanya semakin sulit untuk bernapas. Lalu untuk etiologi atau penyebabnya, pneumotoraks dapat terjadi secara tiba-tiba tanpa diketahui penyebabnya atau akibat sejumlah kondisi berikut. Yang pertama ada penyakit paru-paru seperti penyakit paru-paru obstruktif kronis atau PPOK, asma, batuk rejan, kanker paru-paru, dan cystic fibrosis. Kedua ada cedera pada dada, misalnya akibat luka tembak, luka tusuk, benturan, patah tulang rusuk, atau prosedur medis seperti biopsi dan CPR. 3. Pecahnya kantung berisi udara di luar paru-paru akibat emfisema. 4. Gangguan keseimbangan tekanan udara di dalam dada akibat penggunaan alat bantu pernapasan atau ventilator.
5. Endometriosis pada perempuan. Selanjutnya kita membahas mengenai epidemiologi pada penyakit pneumotoraks. Untuk distribusi, menurut Papagiannis pada tahun 2015 yang menyatakan studi kasus di Amerika Serikat melaporkan kejadian pneumotoraks spontan primer berdasarkan jenis kelamin pria sebesar 7,4% dari 100.000 orang per tahun dan 1,2% dari 100.000 orang per tahun untuk wanita. Pneumotoraks spontan sekunder berdasarkan jenis kelamin pria sebesar 6,3% dari 100.000 orang per tahun dan pada wanita 2% dari 100.000 orang per tahun. Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada tahun 2011, didapatkan pasien dengan pneumotoraks spontan primer 25%, pneumotoraks sekunder 47,1%, pneumotoraks traumatik 13,5% dan pneumotoraks tension 14,4%. Angka mortalitas pneumotoraksnya pun tinggi, yaitu sebanyak 33,7% dengan penyebab kematian terbanyak gagal napas, yaitu sekitar 45,8% menurut Motakin 2019. Di Swedia, insidensi pneumotoraks spontan lebih rendah, yaitu 18 per 100.000 per tahun pada pria dan 6 per 100.000 orang per tahun pada wanita, menurut Juan et al. 2021. Frekuensi. Jumlah pneumotoraks di Indonesia berkisar antara 2,4 hingga 17,8 per 100.000 orang per tahun. Menurut Motakin 2019, di Inggris insidensi pneumotoraks spontan primer adalah sebesar 16,8 per 100.000 orang populasi per tahun. Rekurensi atau kejadian berulang pada kasus pneumotoraks merupakan hal yang sering terjadi. Kasus pneumotoraks spontan primer telah dilaporkan memiliki laju rekurensi mencapai 52%. Risiko pneumotoraks rekuren sering terjadi trauma pada 6 bulan pasca kejadian pneumotoraks pertama, menurut Karmakar S. 2022. Lalu faktor risiko. Berdasarkan data epidemiologi menunjukkan bahwa pneumotoraks spontan lebih sering terjadi pada pria dibandingkan wanita. Pneumotoraks spontan juga lebih banyak terjadi pada mereka yang merokok. Sementara itu, pneumotoraks traumatik lebih banyak terjadi pada dewasa muda. Mortalitas pneumotoraks umumnya berkaitan dengan gagal napas. Lalu kita memasuki patofisiologi dari pneumotoraks. Pneumotoraks dapat disebabkan oleh trauma dada yang mengakibatkan kebocoran pleura visceral sehingga pulmo mengalami kolaps bagian atau seluruhnya, dikarenakan udara atau cairan masuk ke dalam rongga pleura. Volume di rongga pleura terjadi peningkatan dan mengakibatkan peningkatan tekanan intratoraks. Jika peningkatan terjadi, maka menimbulkan distres pernapasan, gangguan pertukaran gas, dan menimbulkan tekanan pada mediastinum yang dapat menjadi cikal bakal gangguan jantung dan sirkulasi sistemik. Selanjutnya adalah harapan fisioterapi. Sebagai seorang fisioterapi, kita tidak dapat melakukan pembedahan kepada pasien. Terapi yang dapat kita lakukan pada pasien pneumotoraks dapat dilakukan dengan breathing exercise. Seorang fisioterapi dapat mengharapkan agar pasiennya sembuh, namun fisioterapi tidak bisa menghendaki atas nyawa seseorang dan dapat sembuh 100%. Fisioterapi juga mengharapkan agar pasiennya dapat melakukan yang berguna dan bermanfaat sebagai penunjang kesehatannya, seperti latihan pernafasan ataupun olahraga, sehingga perlu adanya edukasi setelah diberi penanganan oleh fisioterapi. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih.